Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan mengenai desain tulangan sengkang dari balok SRPMK. Di sini yang harus diketahui ya, syarat-syarat yang harus diketahui sebelum menghitung adalah yang pertama adalah diameter untuk tulangan sengkang, diameter untuk tulangan utamanya. Jadi yang tulangan sengkang sama tulangan utama ini diameternya ditentukan dahulu. Kemudian lebar balok atau B ya. Ini satuannya sudah dikonversikan ke dalam satuan SI. Kemudian H ini adalah tinggi balok, CC ini adalah tebal selimut, D ini adalah tinggi efektif dari balok yang kita peroleh untuk tulangan satu lapis itu rumusnya adalah tinggi balok dikurangi tebal selimut dikurangi diameter tulangan sengkang dikurangi setengah kali diameter tulangan longitudinal atau tulangan utama. Kemudian untuk FC-nya sudah ditentukan, FV-nya juga sudah ditentukan. Langkah pertama sebelum mendesain tulangan geser dari balok, maka kita harus menentukan dulu besarnya gaya geser yang ada pada balok. Dan khusus untuk balok SRPMK, gaya geser baloknya ini akan dihitung berdasarkan momen probabilitas. Sehingga pertama kita harus menghitung dulu untuk momen probabilitasnya. Momen probabilitas di sini dihitung berdasarkan AS dari tulangan utama atau tulangan longitudinal. Yang pertama di sini kita lihat untuk yang tulangan yang bawah ini ada 3 tulangan untuk nomor 9. Di sini nomor 9 adalah diameter 3 tulangan nomor 9. Ini berarti nomor 9 adalah diameter 28 mm. Kemudian untuk tulangan yang atas tuh di sini ada 2 tulangan ditambah 3 tulangan. Jadi yang atas ini adalah 5 tulangan nomor 9 atau 5 tulangan 2 meter diameter 28. Kemudian untuk kiri dan kanan sama ya. Jadi jumlah tulangannya sama-sama tulangan atasnya itu adalah 5. Terus kemudian yang tulangan bawahnya itu adalah jumlahnya sama-sama 3. Sehingga di sini kita menghitung 2 nilai MPR, yaitu yang pertama untuk MPR negatif ya, momen negatif karena dia kan momen tulangannya di atas. Untuk yang jumlah tulangannya adalah 5, diameter 28 itu tadi. Kita hitung dulu. A sama dengan AS atau jumlah tulangan. Di sini rumusnya AS adalah N dikali luasan lingkaran dari tulangan. Kemudian AS dikali 1,25 dikali FY. FY-nya adalah mutu baja dibagi 0,85 FC kali B. FC-nya adalah mutu beton. B-nya adalah lebarnya dari balok. Sehingga ketemu kan ini A-nya, kemudian MPR-nya kita hitung AS sama dengan 1,25 FY dikali D min setengah A. A-nya dapat dari perhitungan yang di atasnya, D-nya ini adalah dari tinggi efektif balok. Hal yang sama juga dilakukan untuk menentukan nilai MPR dari yang jumlah tulangan 3 untuk diameter 28. Di sini dihitung dulu A-nya, kemudian dihitung MPR-nya. Jadi untuk yang jumlah tulangannya 5, ketemu MPR-nya 751,6 kN/m. Yang MPR-nya jumlah tulangannya 3 itu ketemu 479 kN/m. Selanjutnya, setelah menghitung momen probabilitas, step yang kedua atau langkah yang kedua adalah menghitung gaya geser desain VU-nya. Nah, inilah yang menjadi nanti acuan kita dalam merencanakan merencanakan tulangan sengkangnya. Jarak tulangan sengkang. Di sini ada beban mati WD, beban hidup WL. Di sini contohnya yang di soal ini udah ditentukan ya. Jadi sudah diketahui beban matinya 35,75 kN/m dan beban hidupnya 17,511 kN/m. Tapi kalau misalnya harus dihitung sendiri, biasanya beban mati ini adalah beban yang terdiri dari berat sendiri struktur, kemudian beban tegel, beban spesi, beban ducting, plumbing, dan lain sebagainya. Kemudian untuk beban hidup, ini biasanya kita ditentukan di SNI ya, SNI pembebanan, dan itu bergantung dengan fungsi dari gedungnya itu sendiri. Nah, kemudian untuk cara menghitung
VU-nya. Nah, VU ini adalah kombinasi antara beban gravitasi dengan beban gempa, di mana kita hitung sendiri-sendiri. Untuk beban gravitasi, kita hitung kombinasinya adalah 1,2 det, jadi yang beban mati ditambah 1 kali beban hidup. Jadi yang det-nya tadi yang ini, yang di sini 35,75, beban matinya, beban hidupnya 17,5. Sehingga di sini Q ultimate-nya didapat 1,2 WD plus 1 kali WL ketemu 60,41 kN meter. Nah, di sini kita hitung dulu gaya geser yang terjadi akibat beban gravitasi. Ini kan tadi jadi dari beban gravitasi ya, karena ini kan dari beban mati dengan beban hidup. Sehingga akibat beban gravitasi ini tadi itu berapa V-nya atau berapa gaya gesernya. Kita hitung gaya gesernya, kita hitung dari QU ini tadi dikali dengan panjang bersih balok LN. Jadi LN-nya adalah panjang bersih balok dari muka kolom ke muka kolom dibagi dengan 2. 184, di sini juga 184. Kemudian karena bebannya ini arahnya ke bawah, maka reaksinya pasti arahnya akan ke atas. Jadi dua-duanya arahnya ke atas. Nah, kemudian untuk VU tadi kan selain dari beban gravitasi juga ada dari gempa. Nah, gempa ini ada 2, plus minus kan arahnya. Ada yang dari gempa kanan, ada yang gempa arah kiri. Yang pertama kita dari gempa arah kanan dulu. Untuk gempa arah kanan dulu itu seperti ini kayaknya. Nah, untuk yang seperti momennya yang ini, berarti yang menentukan adalah tulangan yang bawah. Makanya di sini yang dihitung besar momennya adalah MPR yang 3 nomor 9. Sedangkan kalau misalnya momennya bentuknya seperti ini, maka yang diperhatikan adalah tulangan yang atas. Maka di sini dihitung MPR 5 nomor 9 yaitu 751. Kemudian untuk V yang terjadi akibat beban gempanya, maka bisa dihitung dari MPR 3 nomor 9 ditambah MPR 5 nomor 9 dibagi dengan LN. Sehingga di sini dapat sama-sama 201,9, ini juga 201,9. Arahnya yang berbeda. Nah, arahnya kenapa kok ini bisa ke bawah, ini bisa ke atas? Karena gini, karena momennya ini kita lihat kan muternya ke searah jarum jam. Sehingga lawannya harus yang berlawanan jarum jam. Makanya ini arahnya kebalikan untuk reaksinya. Kemudian untuk arah gempa yang kiri caranya sama, hanya arah momennya aja yang dibalik sehingga momennya menjadi seperti ini. Kalau seperti ini kan dia yang menentukan adalah yang tulangan atas, sehingga yang di sini yang ditulis adalah MPR 5 nomor 9. Kemudian yang ini yang menentukan adalah tulangan yang bawah, sehingga ini adalah besarnya MPR 3 nomor 9. Untuk besar nilai V-nya sama, yaitu MPR 5 nomor 9 tambah MPR 3 nomor 9 dibagi dengan LN, sama-sama 201, hanya saja di sini arahnya yang berbeda. Kalau misalnya di sini momennya membentuk arah berlawanan jarum jam, sehingga gaya reaksinya harus kebalikannya, kita bentuk arahnya yang searah dengan jarum jam. Nah, dari kedua gempa tersebut tadi itu nanti kita pilih mana yang menentukan. Yang menentukan itu adalah yang paling besar. Yang paling besar gayanya untuk kita jadikan pedoman mendesain jarak sengkangnya. Kemudian yang pertama, untuk yang akibat gempa kanan tadi kan V-nya tadi kan untuk mendesain sengkang kan harus dari V gravitasi dengan V gempa. Jadi di sini, nah ini ada baris yang ketiga, ini adalah V total ya, dari V gravitasi ditambah V gempa akibat gempa kanan. Yang akibat V gravitasi ini adalah 184 arahnya ke atas, V gempanya ini adalah ke bawah 201, berarti kalau kita jumlah hasilnya adalah 17,79 arahnya ke bawah. Sedangkan yang di sini untuk yang sebelah kanan ini V gravitasi arahnya ke atas, akibat gempa juga arahnya ke atas, sehingga kalau dijumlahkan itu adalah 386 arahnya juga ke atas. Hal yang sama juga berlaku untuk menghitung V total akibat beban gravitasi dan gempa yang kiri. Kemudian di sini untuk gempa yang kiri sama ya, jadi V gravitasi ditambah dengan gempa kiri,
Jadi di sini gravitasi 184 arahnya ke atas, gempa kiri 201 arahnya ke atas, sehingga totalnya sebelah sini adalah 386 arahnya ke atas. Kemudian yang di sini 184 arahnya ke atas ditambah 201 arahnya ke bawah, sehingga di sini yang paling hasilnya adalah 17,79 dengan arah ke bawah. Nah, hasil total V-nya tadi itu kita pilih yang paling besar. Yang paling besar ternyata sama-sama ya. Di sini nilainya adalah 386,0879. Dan nilai V itulah yang akan kita jadikan pedoman untuk mendesain spasi dari sengkangnya. Kemudian untuk mendesain spasinya, jadi di sini untuk gaya geser, jadi gaya geser dari suatu balok itu ada dua sebenarnya. Jadi fenomenal itu ada dari kontribusi balok dengan ditambah kontribusi dari sengkangnya. Itu kalau misalnya saya tulis VU sama dengan V ini adalah faktor reduksi untuk gaya geser, besarnya adalah 0,75. Di sini VC plus VS. Nah, khusus untuk SRPMK, VC ini bisa dianggap 0 jika memenuhi dua persyaratan seperti ini. Yang pertama adalah persyarat pertama, gaya geser akibat gempa saja atau akibat MPR lebih besar dari 0,5 total geser, yaitu akibat MPR dan gravitasi. Untuk akibat gempa saja, tadi kita hitung kan 201. Kemudian untuk akibat gempa total tadi 386 ya, total gravitasi dan gempa. Jadi di sini 201 ternyata dia lebih besar dari 0,5 kali 386. Sehingga syarat pertama sudah terpenuhi. Kemudian untuk gaya aksial tekan AG kali FC per 20. Nah, di sini kita emang di soalnya tidak mengetahui ya gaya aksialnya itu berapa, cuman asumsinya karena dia balok berarti gaya aksialnya ini adalah kecil sekali, sehingga pasti kita anggap untuk syarat yang kedua bisa memenuhi juga. Sehingga karena dua syarat tersebut memenuhi, maka kita bisa menganggap bahwa kontribusi beton di daerah yang khususnya SRPMK ini adalah daerah yang sendi plastis atau daerah yang kritis, itu bisa kita asumsikan sama dengan 0. Sehingga nanti untuk mendesain untuk mendesain spasi sengkangnya hanya dari VS-nya aja. Nah, di sini. Yang langkah selanjutnya adalah menghitung penulangan geser pada daerah sendi plastis. Kemudian ini udah kita asumsikan dulu ya desainnya ya. Jadi di sini desainnya itu asumsinya adalah sengkang dengan 3 kaki, 1, 2, dan 3. Di sini berarti total luasan sengkangnya adalah N jumlah kaki dikali luasan dari sengkang. VU-nya didapat dari perhitungan tadi, dari perhitungan sebelumnya, VG plus VQ-nya. VC-nya tadi karena memenuhi dua persyaratan sebelumnya sehingga bisa kita anggap sama dengan 0. Sehingga apa? Kalau misalnya VC-nya 0, sehingga VVS adalah sama dengan VU, di mana V-nya adalah 0,75 untuk geser. Ini kenapa kok VVS sama dengan VU? Karena ini VU sama dengan V kali VC plus VS. Kalau kontribusi betonnya dianggap tidak ada, sehingga VU sama dengan V kali VS. Sehingga VS-nya saja adalah VU per V. Nah, di sini VS-nya berapa? Berarti 386,088 dibagi 0,75. Jadi 514,78 kN. Sehingga spasinya dapat kita cari dari AV dikali FY dikali D dibagi dengan VS. AV-nya itu untuk luasan sengkang 3 kaki tadi. Ini khusus untuk yang 3 kaki ya. Kalau misalnya 2 kaki, cuman sengkang gini aja. Nah, ini berarti ya N-nya berarti sama dengan 2. Di sini berarti AV-nya tadi luasan sengkang kali FY-nya ini adalah mutu tulangan sengkang, D-nya tinggi efektif balok dibagi dengan VS. Ketemu S-nya adalah 83 untuk di daerah sendi plastis atau di daerah kritis. Daerah sendi plastis berdasarkan peraturan itu letaknya adalah di ujung balok sepanjang 2 kali H. 2 kali H ini adalah 2 kali H balok. Jadi sepanjang 1219,2 mm dari muka kolom itu adalah daerah sendi plastis. Nah, S-nya perhitungan kita itu tidak boleh lebih dari D/4
8 kali diameter tulangan utama atau tulangan longitudinal, 24 kali diameter tulangan sengkang, dan 300 mm. Di sini 83 ya, maka kita ambil sekitar 80 supaya bulat. Ini adalah lebih kecil dari semuanya, sehingga untuk menggunakan S 8 sama dengan 80 di daerah sendi plastis itu sudah oke. Kemudian untuk cek yang kedua, ini kita cek persyaratan apakah VS kita ini lebih besar daripada VS max atau tidak. Di sini VS max tuh berdasarkan SNI, rumusnya ini. Oh ya, untuk ini masih SNI lama ya, 2002. Yang benar adalah yang ada di slide itu sudah sesuai dengan SNI 2012 untuk pasal-pasalnya. Ini VS max-nya 2/3 kali lebar balok dikali tinggi efektif kali akar dari mutunya beton. VS max-nya 874. VS-nya kita tadi yang kalau misalnya kita menggunakan S-nya itu 80 mili, maka VS-nya ketemu 539. Nah, sekarang kita cek apakah 539 itu melebihi VS max. Ternyata tidak, sehingga oke atau bisa dipakai. Kalau misalnya VS-nya itu melebihi VS max, nah ini harus ada yang perlu diredesain ini, mulai dari geometri baloknya itu bisa dibesarkan dulu. Sehingga untuk di daerah sendi plastis sepanjang 2H dari muka kolom kita bisa menggunakan tulangan nomor 3 tadi, yaitu diameter 9 dengan jarak 80 mm, kita gunakan sepanjang 1219 mm. Nah, itu adalah cara atau tahapan mendesain tulangan sengkang di daerah sendi plastis. Nah, untuk mendesain tulangan sengkang yang di luar daerah sendi plastis akan saya jelaskan pada video berikutnya.